F1 untuk pertama kalinya akan datang ke Miami, Florida untuk mengadakan Miami Grand Prix, membuatnya salah satu dari 2 balapan yang akan diadakan di US tahun ini. Dengan dap, United States Grand Prix masih diberikan kepada balapan di Austin, Texas nanti pada tanggal 23 Oktober. Sementara balapan di Miami di dap, ya Miami Grand Prix. Jadi sebelum itu, mari kita preview dulu beberapa detail dan update seputar GP Miami ini. Tracknya sendiri adalah sebuah purpose-built track yang dibuat di sekitar Stadium Hard Rock Miami dan 100% berada di dalam kompleks stadium tersebut. Jadi bukan street track seperti Baku atau Monaco yang menggunakan jalanan umum, namun gayanya lebih mirip ke sirkuit Albert Park di Australia. Track yang didap Miami International Autodrome ini memiliki 19 tikungan dengan panjang 5,41 km, yang artinya akan ada 57 lap pada Grand Prix di tanggal 9 Mei nanti. Akan ada 3 zona DRS yang terletak pada 3 lurusan di Miami ini. Dan top speed yang akan diraih minggu ini diestimasikan secepat 320 km/h. Nah, bagi kalian yang mau nonton, siap-siap untuk begadang. Karena seperti biasa, balapan di benua Amerika pasti jatuhnya tidak enak untuk kita orang-orang Asia. FP1 akan berlangsung pada Sabtu 7 Mei 2022 jam 1.30 pagi dan FP2 pada 4.30 pagi. FP3 pada hari berikutnya pukul 00.00 dan quali akan ada pada jam 3 paginya, tanggal 8 Mei juga. Untuk balapannya sendiri akan diadakan pada Senin 9 Mei pukul 2.30 WIB sampai selesai. Jadi kalian yang berencana untuk nonton GP Miami pekan ini, siap-siap kopi yang banyak dah kalau mau ngikutin GP Miami secara penuh. Untuk klasemen sementara pra-GP Miami, Charles Leclerc masih memimpin dengan 86 poin dari Max Verstappen di P2 dengan 59 poin saja setelah 2 DNF-nya Max di Bahrain dan Australia. Sergio Perez tidak jauh di belakang rekan setimnya dengan 54 poin. Dan George Russell dengan konsistensinya masih berada di P4 dengan 49 poin. Di depan pembalap Ferrari Carlos Sainz yang DNF di 2 GP terakhir ini. 7 kali juara dunia Lewis Hamilton cuma bisa mengusahakan P7 di klasemen sementara ini. Mantan rekan setimnya Valtteri Bottas yang pindah ke Alfa Romeo hanya 4 poin di belakangnya dengan mobil Alfa Romeo C42 yang terlihat sangat cepat di tangannya. Dan sisanya semua driver sudah berhasil meraih setidaknya 1 poin kecuali Mick Schumacher dan Nicolas Latifi. Sementara di klasemen konstruktur, Ferrari masih menempati posisi 1 dengan 124 poin. Namun sekarang rival utama mereka, Red Bull Racing, hanya 11 poin di belakang mereka dengan 113 poin setelah GP Imola di mana nasib kedua tim berbanding terbalik. Dan Red Bull berhasil menutup jarak poin ke Ferrari dengan finish 1-3 di sprint dan 1-2 di Grand Prix-nya. Mercedes jatuh ke posisi 3 dengan 77 poin, di mana mereka masih berharap untuk bisa menyelesaikan masalah di mobil mereka dan kembali mempertarungkan kemenangan dengan Ferrari dan Red Bull. Di posisi 4 ada McLaren yang didorong oleh Lando Norris dengan poin yang didapat saat dirinya finish di podium di GP Imola kemarin. Alfa Romeo berada di posisi 5 yang cukup impresif, melihat beberapa tahun terakhir mereka biasanya berada di bagian bawah klasemen, dengan Valtteri Bottas mencetak 24 dari total 25 poin yang dimiliki mereka sekarang ini. Alpine yang sangat kencang tapi banyak masa reliabilitas berada di posisi 6 dengan 22 poin saja. AlphaTauri di posisi 7 dengan 16 poin, diikuti Haas yang tertinggal 1 poin saja dengan 15 poin di posisi 8 klasemen. Haas yang terlihat memiliki mobil yang kencang sejauh ini hanya bisa mencetak poin dengan mobil Magnussen saja. Sementara Mick Schumacher masih belum membawa pulang 1 poin pun. Aston Martin setelah finish di top 10 dengan kedua mobil di GP Imola kemarin berada di posisi 9 klasemen dengan 5 poin. Sementara Williams di posisi terakhir dengan 1 poin saja yang datang dari Alexander Albon di GP Australia. Untuk berita seputar dunia F1, beberapa hari terakhir ini lagi nggak banyak yang bisa dibahas, selain beberapa rumor dan satu berita besar. Berita besarnya yaitu VW Group telah mengumumkan bahwa Audi dan Porsche akan masuk ke Formula One dalam beberapa tahun ke depan. Porsche dan Audi yang berada di dalam VW Group telah mendapat lampu hijau dari VW setelah bos-bos dari kedua merek ini meyakinkan VW bahwa dengan berkompetisi di F1, mereka akan membawa masuk lebih banyak uang daripada yang dikeluarkan, kata Chief Executive VW Herbert Diess pada Senin 2 Mei kemarin. Dengan Porsche dikabarkan akan bekerja sama dengan Red Bull Racing dan menjadi penyedia mesin untuk mereka dengan basis power unit RBPT yang sudah dimiliki Red Bull sekarang. Sementara Audi dikabarkan tertarik untuk melakukan ambil alih dari salah satu tim yang ada sekarang. Dikabarkan Audi telah melakukan negosiasi tahap awal ke beberapa tim yang berpotensial untuk diambil alih. Di dalamnya termasuk McLaren, Aston Martin, Williams, dan Sauber yang sekarang masih berkompetisi di F1 di bawah nama Alfa Romeo. Selanjutnya, beberapa hari terakhir ini mulai muncul rumor mengenai tim Williams yang sedang berencana untuk mengganti pembalap mereka, Nicolas Latifi, dengan pembalap lain.
Nama seperti Nyck de Vries dan Oscar Piastri adalah beberapa nama yang sedang dirumorkan untuk hal ini. Namun ini hanyalah sebatas rumor saja untuk sekarang. Dan saat ditanyakan kepada Nyck de Vries sendiri, dirinya menjawab, "Rumor ini adalah hal yang baru untuk saya. Saya tidak tahu Anda baca di mana atau dari mana Anda mendapat rumor seperti ini. Saya sendiri juga ingin tahu dari mana rumor ini dimulai. Karena secara jujur saya tidak tahu apa-apa." Sementara itu, Ferrari dirumorkan akan menaikkan performa dari mesin mereka setelah balapan di Miami ini, jadi di GP Spanyol, di mana Ferrari dirumorkan telah selesai melakukan uji ketahanan lebih lanjut terhadap mesin yang mereka gunakan tahun ini. Dan dari hasil tersebut, mereka percaya diri bahwa mereka siap untuk mengeluarkan potensi sebenarnya dari mesin tersebut tanpa membawa masalah reliabilitas. Seperti yang udah kita amatin, tahun ini Ferrari memiliki keunggulan di tikungan, sementara di bagian lurusan mereka sedikit tertinggal oleh rival utama Red Bull. Dengan menaikkan performa mesin ini, mereka mengharapkan untuk bisa unggul baik di tikungan maupun di lurusan. Tapi tentunya Red Bull tidak akan tinggal diam, karena seperti yang kita tahu, saat F1 sudah memasuki babak Eropa, banyak tim yang akan membawa upgrade ke mobil mereka, karena jauh lebih mudah secara logistik. Jadi kita lihat aja, apakah tim kuda jingkrak akan benar membawa kenaikan tenaga ke mesin mereka, dan apakah para banteng juga akan merespon dengan membawa upgrade mereka sendiri, dan apakah Mercedes juga akan membawa upgrade yang bisa menyelesaikan penyakit mobil mereka, dan kembali menantang Ferrari dan Red Bull untuk kemenangan. Tapi untuk sekarang, kita nikmatin dulu GP Miami yang akan mendatang di akhir pekan ini.